Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kakanda Zian di channel Zian Digital. Oke, teman-teman semua, sesuai dengan judul dan thumbnailnya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara agar Zoom meeting ya itu terkoneksi dengan website kita yang berbasis WordPress ya. Tentunya dengan plugin yang gratis dan sangat mudah sekali ya teman-teman ya, dengan cara penyambungan API key dan juga API secret key-nya. Nah, langsung saja kita eksekusi. Sebelum kita eksekusi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya terus berkembang dan juga membantu sharing kepada teman-teman semua. Jangan lupa ngopi, salam satu teknologi. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita jangan lupa nyalakan sebat terlebih dahulu. Karena kehidupan jika tidak sebat akan pusing ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum sebat, jangan sebat ya, silahkan dilompati. Oke, langsung saja, nggak usah banyak cincong, langsung saya share screen. Oke, di sini saya masih juga menggunakan Zoom Meeting untuk share screen-nya. Ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dashboard WordPress kita ya. Yang kita perlukan di sini adalah kita menginstal plugin-nya ya. Kita langsung masuk ke plugin, kita pilih add new. Oke teman-teman, ini tadi saya nge-record habis subuhan ya. Oke, langsung saja di sini dicari yaitu Zoom. Kita biarkan WordPress kita mencari pluginnya. Oke, di sini ada banyak sekali pluginnya ya teman-teman ya. Ada Event Manager Zoom ini, ada A-Room, ada Video Conferencing with Zoom. Teman-teman bisa memilih yang A-Room ataupun yang Video Conferencing with Zoom. Kalau saya menyarankan teman-teman silahkan pilih yang ini ya. Ratingnya juga yang paling tinggi ya. Kalau yang A-Room ini saya juga pernah nyoba, kurang recommended karena menurut saya ketika diinstal akan banyak seperti pop up gitu ya, kita disuruh membelinya ya. Sebenarnya dia juga gratis tapi kita disarankan kayak beli pluginnya. Kita pakai saja yang ini ya teman-teman ya, silakan langsung diinstal. Jangan lupa selalu sediakan air putih untuk kita kesehatan ya teman-teman. Oke, jika sudah langsung saja kita aktifkan. Fungsinya adalah, saya jelaskan terlebih dahulu, fungsi dari ketika Zoom Meeting itu terkoneksi dengan website kita. Jika mungkin website kita itu berisi tentang mungkin web sekolah, atau mungkin web portal berita, atau web komunitas, atau web organisasi ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat Zoom Meeting atau event di website. Jadi orang-orang tuh nggak perlu join lagi di sebar linknya lewat WA kayak gitu. Dia harus memiliki akun di website lalu bisa join. Nah, untuk kayak Zoom-nya mau dibikin berbayar, akan saya buatkan videonya di video selanjutnya ya, itu ada plugin tertentu. Oke, langsung saja. Ketika Zoom-nya sudah terinstall, kita pilih di sini yaitu setting ya. Oke, karena sebelumnya saya sudah men-setting, kita hapus dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya pernah saya install juga ya. Kita disable terlebih dahulu ya. Kita hilangkan. Oke, teman-teman bisa membaca dokumentasinya ada di sini ya, atau teman-teman menyimak video saya. Oke, langsung saja kita membuat API key-nya sama API secret key-nya. Kita masuk di link marketplace.zoom.use. Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Langsung kita tekan enter. Oke, di sini agak terang wajah saya karena saya baru saja memberi ringlet ya. Untuk teman-teman yang mau beli ringlet juga saya sertakan linknya di kolom deskripsi.
Langsung saja di sini kita sign in. Di sini kita pilih Google. Google. Lalu kita masukkan akun kita ya. Ini boleh akun yang berbayar atau lisensi atau akun yang free ya. Di sini saya menggunakan akun yang free. Oke, di sini teman-teman bisa klik agree ya. Langsung saja ya. Di sini saya belum pernah membuat aplikasinya ya. Belum pernah. Oke, teman-teman langsung pilih develop ya, develop. Lalu pilih build apps atau bikin aplikasi. Di sini jangan lupa di agree lagi. Kita pilih yang JWT ya, teman-teman ya. Kita create. Oke. Untuk namanya teman-teman bisa menggunakan namanya ya. Ada 50 karakter, ini bebas. Harus seperti saya. Teman-teman bebas membuat namanya lalu kita create. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengupload fotonya atau logonya. Ini tidak wajib ya teman-teman. Ini besarnya 1 MB, minimum ya, ukurannya height-nya 160 px dan extend-nya 400 px. Ya, saya tidak menggunakan logo ini. App name-nya kita bisa buat deskripsinya yaitu bebas ya teman-teman ya. Ada 150 karakter. Company name-nya silakan dibuat bebas. Saya di sini buat nama saya saja. Developer contact information-nya boleh nama teman-teman ya. Lalu emailnya. Oke, setelah itu link-nya ya. Link ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Jadi jika teman-teman di websitenya sudah membuat privasi policy, term engagement atau term condition, sama support URL-nya silakan diisi. Tapi jika tidak membuat atau belum membuat, silakan bisa dikosongi saja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita klik continue. Nah, di sini APK-nya ini kita copy, kita paste di sini. Setelah itu API secret-nya kita copy, kita paste di sini. Teman-teman, jika regenerate itu adalah merubah API-nya. Di sini saya biarkan saja ya. Oke, di sini lalu kita continue. Ini bisa dicentang, bisa tidak. Saya tidak melakukannya, saya tidak centang. Kita klik continue. Aplikasinya sudah aktif. Jika mau kita matikan, bisa di delete aktif. Kita lihat ya, kita klik manage. Kita reload lagi. Nah, di sini sudah aktif. Kakandazian WordPress Zoom JWT statusnya aktif. Yang SDK ini biarkan saja ya. Kita kembali ke WordPress kita. Oke. Vanity URL biarkan saja. Meeting deletion. Ini meeting yang sudah kita buat di akun kita mau di delete atau enggak ya, karena saya belum pernah membuat meeting di akun saya yang Zian Digital ini, maka saya klik sini saja nggak apa-apa. Disable auto password generate. Nah, ini kita mendisable atau menonaktifkan passwordnya yang dibuat secara otomatis oleh Zoom, di WordPress kita ya. Saya centang di sini. Hide join links for non logins. Jadi jika user atau pengguna di website kita tidak melakukan login di website kita, maka dia tidak bisa melihat link Zoom ini. Nah, ini bisa dinyalakan, bisa tidak. Di sini saya tidak menyalakan ya, karena ini hanya uji coba saja dan panduan bagaimana mengaktifkan dan mengkoneksikan Zoom Meeting dengan WordPress. Disable embed password in link, ya, ini bisa dicentang atau tidak. Disable itu jadi passwordnya tidak di-embed di link, ya. Ini bisa dicentang, bisa tidak. Saya di sini tidak mencentang. Show pass join link. Nah, ini bisa dicentang, bisa tidak, ya. Di sini saya centang. Show Zoom author, ya. Jadi memberitahu kepada orang-orang bahwa siapa sih yang bikin event ini, ya. Kalau mungkin websitenya teman-teman ada, mungkin website LMS ya, LMS sekolah atau mungkin website komunitas. Nah, siapa sih yang bikin Zoom-nya, autornya, ini bisa dicentang, bisa tidak. Di sini pengguna atau usernya di WordPress saya adalah saya sendiri. Ini saya centang nggak apa-apa. Disable join via browser.
Ini boleh dicentang, boleh tidak. Nah, kalau dicentang itu artinya orang-orang yang ingin join Zoom-nya adalah orang-orang yang harus apa ya, nggak bisa join lewat browser ya. Kan ada Zoom yang bisa lewat browser. Nah, dia harus mendownload aplikasi atau softwarenya di komputer atau di handphonenya ya. Di sini saya matikan saja, jadi orang-orang bisa join lewat browser juga. Disable email files with join via browser, ini saya matikan ya, karena jika saya nyalakan itu orang-orang harus masukkan emailnya dulu ke browsernya ya. Ini saya matikan. Disable infill when join via browser, ini jika kita matikan adalah button atau tombol join via browsernya akan mati ya. Di sini saya nyalakan saja. Default language bahasa ya, maaf bahasa Inggris saya agak anu. Di sini bisa di show all atau bahasa Inggris, saya biasanya menggunakan default bahasa Inggris. Meeting started text adalah teks ketika meetingnya sudah dimulai atau acaranya dimulai. Di sini saya klik meeting dimulai. Meeting going to start text artinya meeting yang akan dimulai. Saya klik meeting akan dimulai. Meeting and the text adalah meetingnya selesai. Teman-teman bebas mau isi apapun ya. Date time format adalah format dari tanggal dan waktunya ya. Saya biasanya menggunakan yang atas saja. Use 24 hours format adalah format jam 24 jam, maaf. Jadi kalau ini kita nyalakan nanti jamnya bukan lagi AM PM tapi menggunakan format 24 jam. Oke, use mon label format, di sini saya centang. Jangan lupa setelah itu kita save terlebih dahulu. Ya, setelah di-save tampilannya masih seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cek API connection. Ya, Kak Kandasian menyatakan API ini bagus atau API adalah bagus atau istilahnya API-nya ada terkoneksi. Please refresh, silahkan refresh. Kita oke, kita save. Ya. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwasanya jika kita menggunakan Zoom meeting yang gratis, user atau hostnya ya cuma satu orang. Kecuali kalau lisensi kita beli 10 lisensi, nah, lalu nanti kita satu lisensi yang 9 kita tambahkan buat guru-guru kita, atau istilahnya ini web LMS, nanti instruktur atau guru-gurunya dibuatkan lisensinya yang tergabung dengan kita, itu bisa nanti hostnya bisa dilempar. Seperti itu ya, jadi setiap akun bisa jadi host walaupun menggunakan satu lisensi. Walaupun yang beli adalah satu akun, beli lisensinya 10 ya, seperti itu. Webinar juga sama teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan live webinar itu teman-teman harus membeli Zoom-nya yang pro ya teman-teman ya. Kita lihat di Zoom user ya. Ini hanya pasti satu orang, hanya saya saja ya, karena ini memang akunnya yang basic atau gratis. Kalau mau add user, pasti kita disuruh membeli yang paket pro. Paket pro-nya Zoom. Ini ya. Nah, di sini mau ekstensinya Zoom-nya dilihat, boleh bebas ya. Di sini teman-teman bisa beli. Ya, kalau teman-teman pakai WCMF bisa di-download ya, Zoom Integration Pro bisa di-download, Zoom Meeting Box Infotainment bisa beli ya ini ya, atau pakai WooCommerce ya, silakan teman-teman ya, bisa beli. Nanti di part kedua akan saya berikan panduan bagaimana cara men-settingnya dengan WooCommerce ya. Oke, langsung saja kita buat meetingnya. Kita pilih Add New. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman yang membutuhkan akun Zoom lisensi 100, 300, ataupun 500, mau sewa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, bisa menghubungi saya melalui kontak di bawah ini ya, di deskripsi. Harga sewanya murah ya teman-teman ya, tapi tetap ikut lisensi saya. Oke, langsung saja kita coba. Ini coba meeting. Kita tambahkan panjang-panjang gini aja. Oke, autornya nama saya sendiri ya.
meeting host tetap nama saya ya. Tipenya adalah meeting ya. Start date time-nya kita mulai tanggal 2021 jam 8 bulan 8 tanggal 31. Jamnya sekarang jam 5.19, kita buat di sini jam 5, bisa kita ketik manual ya. 23. Ini jangan lupa dirubah ke Jakarta ya, kalau ininya kita buat date time-nya adalah Jakarta. Durasinya kita pilih umpama 2 jam, passwordnya bisa kita buat bebas. Disable waiting room, jadi waiting roomnya tidak diberikan, itu bisa kita centang bisa tidak. Di sini saya tidak mencentang ya, jadi tetap dinyalakan waiting roomnya. Meeting authentication, jadi adalah orang-orang yang join itu harus menggunakan aplikasi Zoom atau software Zoom. Software diinstal di laptop atau PC, aplikasi diinstal di Android ataupun iOS. Di sini saya matikan, jadi orang tanpa akun bisa gabung. Join before host, ini bisa dinyalakan atau tidak ya. Join before host artinya adalah orang-orang bisa join sebelum kita masuk selaku host. Ya, start host join ya. Jadi ini bisa kita centang. Jadi kalau kita centang ini, meeting akan dimulai saat hostnya sudah join. Walaupun umpama nih kita join sebelum jam 5.23. Nah, itu meeting sudah otomatis dimulai. Partisipan video kita nyalakan, jadi partisipan menyalakan videonya ketika sudah masuk. Mute partisipan upon entry, ini saya centang, jadi partisipan atau orang-orang yang masuk ke Zoom itu dia tidak menyalakan mic atau mic-nya di mute. Auto recording bisa kita pilih. Lokal itu adalah langsung ke record di laptop kita. Kalau float ini terrecord di akun Zoom-nya. Ya, di sini saya pilih no recording. Alternatif host. Nah, di sini. Jadi teman-teman nih kalau punya lisensi Zoom, contoh teman-teman beli email, teman-teman beli 10 lisensi. Teman-teman bagikan ke umpama ini website LMS ya, ke guru-gurunya atau ke komunitas. Nah, itu hostnya bisa dipilih siapa nih yang mau jadi host di acara ini ya. Karena di sini cuma saya sendiri, saya tidak, alternatifnya saya tidak nyalakan. Debugnya jangan lupa dicentang, karena kalau tidak dicentang nanti counter atau countdown time-nya atau waktu time mundurnya, hitungan mundurnya tidak akan nyala. Nah, ini jangan lupa dicentang ya teman-teman. Di sini meeting detail, request login-nya ini ada bisa kita centang bisa tidak. Kalau tidak kita centang, itu orang yang tidak login di website bisa melihat acara ini, maksudnya bisa melihat Zoom-nya ini ya. Video join browser link ini bisa kita centang bisa tidak ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya tidak mencentang keduanya ya. Di sini karena saya menggunakan Teams-nya Astra, ini saya enable saja. Transparannya saya disable ya. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa menambahkan fitur image atau gambar unggulannya juga. Oke, langsung saja kita publish. Oke, jika sudah kita coba open link new tab. Kita lihat ya. Nah, yang saya maksud countdown tadi di sini ya teman-teman ya, karena ini sudah jam 23, 5.23, kita rubah dulu ya, kita rubah jadi 5.24. Kita update. Oke. Jika sudah terupdate, kita coba refresh yang page ini. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Kita lihat, kita tunggu. Nah, meeting akan dimulai 22 detik lagi. Kita tunggu saja sampai jam 5.24. Apakah di sini akan hilang atau seperti apa, kita tunggu sama-sama. Pastinya akan hilang ya, karena meetingnya sudah akan dimulai. Nah, meeting akan dimulai. Secara otomatis akan seperti ini. Jika meetingnya sudah dimulai, teman-teman bisa klik start meeting ya, karena di sini saya sudah
saya pakai Zoom meeting untuk record ini ya. Ini kalau saya klik pasti otomatis ini akan keluar. Ya, teman-teman silakan dicoba sendiri ya. Nah, kita coba di sini kita rubah menjadi 26 saja ya. Lalu kita copy linknya, kita masuk private Windows. Private Windows saya belum masuk ke WordPress saya ya, jadi kita bisa melihat apakah ini kan usernya tadi, walaupun dia tidak login ke WordPress saya, dia bisa melihat. Nah, 1 menit 8 detik 7 detik. Oke, coba kita request loginnya, kita update ya. Jadi hanya orang-orang yang sudah login ke website kita atau website saya ini yang bisa melihat meetingnya. Kita coba refresh. Oh sorry, di sini belum. Coba. Oh ternyata masih bisa teman-teman. Coba kita privatnya kita terus kita buka yang baru. Ternyata masih bisa teman-teman. Nah tapi walaupun masih bisa melihat, di sini harus login ya teman-teman ya. Sorry saya tadi gini karena saya bingung kok terlihat gitu. Ternyata di sini kalau mau join ya, meeting akan dimulai, tapi user harus join dulu. Jadi dia tidak bisa melihat link ataupun passwordnya. Jadi si user harus login terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you, bye-bye, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.